Oke, selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fahri Yazid. Jadi ada sebuah artikel yang membawakan tentang seorang pelajar yang sukses dalam dunia painting, terutama pada pengecatan bodi sepeda motor. Oke, kita hari ini akan mewawancarai pemuda tersebut. Langsung saja diwawancari dengan rekan saya, Satya Desta. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan saya Muhammad Fahri Yazid yang telah memberi saya kesempatan untuk mewawancarai seorang pelajar muda yang sukses di bidang painting atau pengecatan sepeda motor. Oke, kita langsung aja ke tempat orang tersebut. Oke, sekarang kita udah bersama Mas Nopal selaku pemilik dari toko painting atau pengecatan motor di daerah situ. Apa kabar, Mas? Baik. Ini mungkin saya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media. Gimana, Mas Nopal? Boleh, kita sambil duduk aja lah ya, biar lebih enak. Oke. Kan gitu lebih enak ya. Pertanyaan pertama tuh, awal mulai bisnis ini kenapa? Awal mula bisnis ini tuh terjadi karena ketidaksengajaan sih mas jatuhnya. Kayak saya awalnya cuma sekolah main, nah saya hobi otomotif nih, Iya. kayak bareng teman-teman. Terus saya ngejalanin kayak iseng-iseng lah ngepet, karena dulu saya waktu mau ngecek harga di luar kan pada mahal gitu. Menurut saya, aduh kurang nih uang saya, kayak gimana ya biar murah. Saya coba-coba ngecek sendiri, dan dari teman-teman otomotif saya pada suka gitu, kayak bagus, pada nanya ngerjain di mana. Terus saya kasih tahu saya yang mau sendiri. Terus ada salah satu teman saya yang ngajakin bisnis kayak gini lah, dan saya akhirnya buat toko ini. Nah setelah itu udah kita bangun ini deh. Berarti Udah sih, awalnya kayak gabut aja, iya gara-gara gabut aja. Oke, langsung ke pertanyaan kedua kali ya, Mas. Iya boleh. Di toko ini biasanya ngerjain apa aja sih, Mas? Kayak kita tuh kalau di sini ngerjain kayak bodi motor yang kayak mau diubah warnanya kayak gini nih. Iya. Kan bodinya nggak ada nih, lagi ada di oven. Kita udah lakukan pengecatan dan ngerjain karbon. Ada karbon, terus ada kayak bikin lampu bilet, led segala macam ada. Ini itu aja sih. Kalau buat ini, Mas, alat-alat yang dibutuhkan apa itu, Mas? Kalau alat yang dibutuhkan untuk pengecatan ada spray gun, ada air filter, ada kompresor. Kalau untuk pembongkaran ada impact, ada obeng, ada kunci T, ada kunci ring, ada kunci pas, banyak. Dan untuk pengamplasan ada, kita punya alat amplas supaya pengamplasan itu lebih efisien. Jadi lebih mudah gitu. Iya, lebih cepat juga. Kesulitan apa aja yang Mas Nopal saat ini membangun toko ini dan keluh kesahnya? Kalau kesulitan saat membangun toko ini sih karena awalnya kan kayak baru buka gitu. Iya. Kalau baru buka kan otomatis belum ada orang yang tahu. Iya. Nah dari situ saya mikir gimana caranya biar di toko tuh banyak yang tahu lah. Nah dari situ kan susah tuh. Gimana caranya? Ya awal-awal kayak buka Instagram, bikin Instagram, terus diposting ke teman-teman. Terus ada teman juga yang repen, jadi dari mulut ke mulut, jadi pada tahu gitu. Jadi sekarang bisa kayak gini. Kalau saat pengerjaan sih paling kesulitannya kan saya juga painter ya, jadi di sini juga ngecat juga. Kalau kesulitannya paling kayak saat pengerjaan tuh cuaca kurang bagus, hujan segala macam, terus ada hewan nempel di panel bodi, itu sih paling. Apa aja yang saat ini Mas Nopal kerjakan? Tuh yang saya kerjakan sih motor Vario gini, terus Mio, mungkin kedepannya akan mobil sih. Plan berarti ya? Ya ada plan buat mobil, tapi kayak untuk saat ini belum. Motor apa aja sih Mas yang pernah masuk ke toko ini? Jenis motor apa aja yang biasanya Mas Nopal kerjain? Kalau yang sering kesini sih banyak ya, seperti ini Mio, terus Vario, CBR, terus Aerox, terus Vespa segala macam banyak sih. Cuman yang paling sering sih untuk sekarang ini Vario ini lagi banyak banget kalau buat ngerjain ngecat ini. Oke Mas, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya.
Kalau misalkan keberatan gak usah dijawab, nggak apa-apa mas. Buat omset per bulan tuh berapa mas? Untuk omset kan kita masih, toko kan berjalan, namanya toko ya. Iya. Toko kan naik turun. Hmm. Kalau naik turun mungkin kalau buat sekarang ini omset kita tuh per bulan bisa nyentuh di 5 sampai 6 jutaan lah per bulan. Kalau omsetnya. Lumayan berarti ya mas. Lumayan sih mas, kalau untuk ini kan karena toko, kalau di kan jasanya lebih gede ya mas, dia Iya. berjasa. Iya. Oke, mungkin itu aja kali ya mas, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman media yang udah terjawab. Oke, sebelumnya makasih ya mas. Ya, Oke. Oke, saya Satya Desta Kurniawan. Mungkin saya kembalikan lagi ke Muhammad Fahri Yazid. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada rekan saya Satya Desta Kurniawan telah mewawancarai seorang pelajar yang sukses dalam toko painting. Oke, cukup sekian. Semoga kita bertemu kembali di berita berikutnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih.